Channel. Apa kabar lur? Today Mbak Yani akan menceritakan sebuah film yang berjudul White Snake rilisan tahun 2019. Film ini memiliki cerita tentang legenda siluman ular putih yang bertarung dengan musuhnya. Kemudian dia yang kalah diselamatkan oleh seorang manusia yang ternyata berprofesi sebagai pemburu siluman. Penasaran seperti apa kisahnya? Langsung aja kita masuk ke alur ceritanya, let's go! Hampir 500 tahun Xiao Bai melakukan meditasi untuk menemukan ketenangan dalam hatinya. Namun suatu hari di tengah-tengah meditasinya, dia dirasuki oleh bayangan hitam hingga Xiao Xing adiknya bergegas menolong. Merasa kasihan dengan kakaknya, Xiao Xing memberikan tusuk konde ke dia. Dan saat Xiao Bai menerima benda itu, dia kemudian teringat akan kisah masa lalunya. Ceritanya 500 tahun lalu sebelum kejadian ini, tepatnya pada akhir era dinasti Tang, siluman iblis muncul di dunia manusia. Gosi, guru spiritual kaisar di dunia manusia pun memaksa para rakyat untuk menangkap ular siluman. Xiao Bai yang sejatinya siluman ular mendengar berita tersebut tak suka. Dia lalu mencoba melakukan pembunuhan kepada Gosi dengan melemparkan tusuk konde hijau yang dipakainya. Tapi karena kekuatan Gosi lebih besar darinya, maka Xiao Bai gagal dan siluman putih itu pun terpental ke sungai. Paginya Xiao Bai sudah berada di desa Buse, tepatnya di rumah seorang wanita tua. Nenek itu mengatakan jika orang yang telah menolong Xiao Bai adalah Asien, si pemburu siluman ular. Di sini Xiao Bai hanya bisa diam karena akibat dari pertempuran semalam dia mengalami amnesia. Tak berselang lama, Xiao Bai yang sedang diajak keliling desa ditemui Asien bersama Tutao anjingnya. Di sini Xiao Bai yang hilang ingatan merasakan hal aneh saat melihat ular-ular hasil buruan warga desa. Asien kemudian mengajak Xiao Bai ke tempat semalam dirinya ditemukan dan saat Tutao sedang memimpin perjalanan, dia terpeleset. Dan entah kenapa Xiao Bai yang hilang ingatan spontan saja bisa mengeluarkan sihirnya dengan dia yang berhasil menyelamatkan Tutao. Asien yang melihat wanita itu bisa menggunakan ilmu sihir pun kaget. Setelah itu, mereka melanjutkan perjalanannya kembali dan singkatnya saat sampai di puncak tebing, Asien bercerita tentang kronologi semalam ketika dia menemukan Xiao Bai. Namun entah kenapa saat Xiao Bai melihat ke air terjun atau tempat ditemukannya dia semalam, dia tiba-tiba teringat dengan masa lalunya. Hal yang sama pun kembali terjadi saat Xiao Bai mendengar Asien berkata dia mempelajari formasi bintang. Xiao Bai yang sedang melihat masa lalunya saat sedang di kapal kaisar kemudian dikagetkan Asien sehingga membuatnya tak sengaja mendorong Asien hingga jatuh ke jurang. Namun ternyata payung yang Asien pegang tadi terkena sihir Xiao Bai hingga membuat Asien bisa terbang. Di sini Asien yang baru pertama kalinya merasakan terbang pun merasa sangat senang. Dia segera meraih tangan Xiao Bai untuk diajak terbang bersamanya. Awalnya Xiao Bai kaget dan berencana akan melukai Asien. Namun lama-kelamaan siluman ular itu pun luluh pada Asien dan dia pun dengan senang menikmati pemandangan sekitar. Kemudian mereka diserang oleh sekelompok siluman ular. Akibat serangan tersebut, Asien hampir saja jatuh ke jurang dan untung aja nih tusuk konde Xiao berhasil dipegangnya. Di sini Xiao Bai yang akan menolong juga memegang tusuk konde tersebut. Namun gak tahu kenapa saat dia memegang tusuk konde itu, dia langsung teringat kembali jika tusuk konde itu adalah senjata yang menyelamatkan hidupnya dari mara bahaya. Asien segera menolong Xiao Bai yang terjatuh ke dalam jurang. Namun siapa sangka, di bawah Xiao Bai hampir saja dipotong tangannya oleh prajurit Gosi. Melihat hal tersebut, maka dengan cepat Asien melawan prajurit itu dengan senjata seadanya. Untung saja dialah MVP di pertarungan ini dan segeralah Asien membawa Xiao Bai ke rumahnya. Malam harinya setelah siuman, Xiao Bai mendatangi Asien dan mengatakan jika mungkin tusuk konde itu memiliki hubungan yang erat dengannya. Entah itu suatu senjata atau apa, namun sekarang Xiao Bai tak tahu bagaimana cara menggunakan senjata itu. Lalu Xiao Bai melihat tulisan Baoxing di tusuk konde itu.
Nah, Asian yang menerka-nerka teringat jika Baosing adalah nama tempat yang terletak di hutan Yongsu. Tempat itu memang dikenal dengan warganya yang bisa membuat segala senjata. Setelahnya mereka dikejutkan dengan datangnya para prajurit Gosi ke desa Dusa. Saat itu juga, Asian segera membawa Xiaobei pergi ke Baosingfang. By the way, kedatangan prajurit Gosi ini adalah untuk mencari Xiaobei. Mereka juga ternyata telah menemukan payung Asian yang terjatuh. Di sisi lain, para siluman ular mendapat kabar jika siluman ular yang sedang dicari Gosi, dia sekarang sedang bersama dengan lelaki penangkap ular. Dan dari gelagatnya, mereka seperti sepasang kekasih. Dengan mengendap-endap, Xiaoxing adiknya Xiaobei juga terlihat sedang mendengarkan pembicaraan itu. Para siluman yang geram lalu meminta tugas pada gurunya untuk membunuh gadis tersebut. Setelah itu, guru mereka pun keluar dan memberikan kekuatan pada mereka. Saat itu juga Xiaoxing mengajukan diri kepada guru jika dia mampu membawa kakaknya kembali. Dan sang guru yang percaya pun memberikan 3 roh api ke dalam badan Xiaoxing sehingga dia bisa menjadi lebih kuat. Namun dengan konsekuensi, jika Xiaoxing dalam 3 hari ke depan gagal membawa kakaknya pulang, maka dia akan meninggal. Sang guru kemudian menyuruh Changpen untuk terlebih dahulu membunuh Xiaobei. Berpindah ke desa Dusa, prajurit Gosi mulai menggunakan kelelawar untuk melacak keberadaan Asian. Sementara 2 makhluk yang sedang dicari itu kini sedang menyusuri sungai menuju ke Baosing. Di perjalanan, Xiaobei yang sedang bingung dengan jati dirinya merasa sedih. Kemudian Xiaobei iseng menyihir Tutao agar bisa berbicara. Dan Tutao dan Asian pun sangat kaget. Tak lama setelah itu, saat mereka melewati aliran sungai yang sangat deras, mereka bertemu dengan Changpen yang akan membunuh Xiaobei. Dia langsung berubah menjadi siluman ular dan menyerang Xiaobei. Asian yang berpihak pada Xiaobei terus melawan Changpen. Namun saat Asian hampir saja terbunuh, membuat Xiaobei marah dan seketika dia berubah menjadi ular serta langsung melenyapkan Changpen. Xiaobei jatuh pingsan setelah dia mengeluarkan seluruh kekuatannya. Kini dia merasa menggigil dan Asian yang kasihan melihatnya segera menghangatkan tubuh Xiaobei dengan perapian serta badannya. Paginya, Xiaobei yang terbangun dan tahu jika dirinya adalah siluman bertanya kepada Tutao mengapa Asian tadi memeluknya. Lalu anjing tersebut pun menjelaskan karena Asian khawatir sebab tubuh Xiaobei dari semalam sangat menggigil. Lalu Tutao menambahi bahwa mereka memutuskan untuk tidak meninggalkan Xiaobei di saat kondisi seperti semalam. Hal ini membuat Xiaobei yang mendengar merasa sangat terharu. Sambil memandang pemandangan yang indah, Xiaobei berterus terang kepada Asian jika dirinya adalah siluman. Dan Asian tak mempermasalahkan itu, karena menurutnya banyak manusia yang lebih jahat daripada siluman. Menjelang siang, saat mereka sedang melanjutkan perjalanan, pundak Asian dari belakang ditabrak oleh kelelawar milik prajurit Gosi. Tak menyadari akan hal tersebut, mereka yang terus berjalan singkatnya sampailah di tempat tujuan. Di Baosingfang mereka bertemu dengan siluman rubah. Di sana Asian menanyakan asal-usul tusuk konde tersebut. Siluman rubah mengatakan jika tusuk konde itu bukan milik Xiaobei. Dia punya pemilik sebenarnya. Yang mana jika tusuk konde tersebut diberikan kepada siluman lain, maka itu akan membuat siluman yang dikasih jimat tersebut hilang ingatan. Ternyata saking hebatnya tusuk konde tersebut sampai bisa menguasai daya ingat sang pemilik. Merasa penasaran siapa pemilik aslinya, Asian kemudian bertanya. Dan setelah dibekali petunjuk oleh siluman rubah, mereka pun kembali melanjutkan perjalanan untuk menemui pemilik benda tersebut. Namun di tengah hutan tiba-tiba saja mereka didatangi siluman ular yang ternyata dia adalah adik Xiaobei. Ingat jika yang di depannya adalah adiknya, maka Xiaobei segera memeluk Xiaoxing. Kini siluman ular putih tersebut juga kembali teringat jika dirinya memiliki nama Xiaobei. Singkatnya, saat mereka berada di dalam kuil, Xiaoxing berkata kepada kakaknya jika dia diperintahkan sang guru untuk menemui Gosi. Gosi sendiri kini sedang mempelajari ilmu Taiying yang mampu meningkatkan kekuatan dengan cara menyerap kekuatan dari para siluman. Lalu Xiaoxing yang tahu jika Asian adalah manusia, dia marah.
Xiaobai berusaha menjelaskan kepada adiknya jika ASEAN itu berbeda dari yang lain. Namun adiknya itu tetap tak percaya dan terus menyerang ASEAN hingga kelelawar yang masuk pada tubuh ASEAN keluar. Diperkuat dengan bukti tersebut, Xiaoxing semakin yakin jika ASEAN adalah antek dari Gosi. Maka tak basa-basi lagi, dia pun segera menyerang ASEAN. Namun tak disangka, Xiaobai melindungi ASEAN hingga terjadilah pertarungan sengit antara kakak beradik tersebut. Lalu muncul tulisan yang menyala pada dinding gerbang. Mereka kemudian menelusuri ruangan tersebut, dan pada saat mereka sampai di persimpangan lorong, tiba-tiba saja Xiaobai diserang oleh 3 patung yang ada di sana. ASEAN berusaha menolong Xiaobai. Singkatnya, berhasillah dia membawa Xiaobai masuk ke pintu kehidupan, dan di sana mereka melihat sebuah tempat suci yang telah dihancurkan. Saat Xiaobai membaca tulisan yang ada di sana, dia langsung teringat kembali dengan masa lalunya, di mana pada memorinya dia seringkali mengalami masa lalu yang pahit. Lalu dia yang sangat ketakutan bertanya kepada ASEAN jika apakah semua siluman nantinya akan dibunuh oleh para manusia. Tak mau melihat orang yang disukainya sedih, maka ASEAN mengatakan jika di masa depan dia akan mendamaikan hubungan antara siluman dan manusia. Lalu Xiaobai memeluk ASEAN, dan 2 makhluk yang saling menyukai itu pun akhirnya bercocok tanam. Selanjutnya, di bawah rintiknya hujan, ASEAN mengantar Xiaobai ke adiknya. Setelah berbincang dengan sang adik, Xiaobai memutuskan untuk berpisah dengan ASEAN karena menurutnya dunia siluman dan manusia tidak akan bisa bersatu. Namun ASEAN yang sudah terlanjur cinta dengan Xiaobai merasa tidak terima. Dia lalu menyuruh Xiaobai untuk tetap menunggunya di sini sampai akhirnya dia datang kembali. Di kuil, Xiaobai yang sedang galau didatangi adiknya yang mengajak dia kembali ke dunia siluman. Namun di sini Xiaobai tak langsung mau. Di saat itu juga, tubuh Xiaoxing merasa terbakar karena dia hampir mendekati batas waktu yang ditentukan oleh sang guru. Sementara di tempat lain, ternyata ASEAN pergi ke tempat Bao Xingfang. Dia yang tak mau berpisah dengan Xiaobai berencana akan merubah diri menjadi siluman. Siluman rubah yang mendengarnya pun memberikan syarat kepada ASEAN dengan dia yang harus bersedia menukar energi murni yang ada di badannya. You know Lur, karena dengan energi tersebut, maka manusia rubah bisa membawa senjata yang paling hebat. Tidak basa-basi lagi, ASEAN segera menerimanya. Sementara di kuil, Xiaobai dan adiknya diserang oleh prajurit Gosi yang merupakan seorang pendeta palsu. Awalnya kakak beradik itu berhasil menyerang balik si lawan. Namun pada akhirnya, pendeta palsu yang mengeluarkan seluruh tenaganya berhasil menangkap mereka berdua dan berusaha mengambil senjata Xiaobai. Terjadilah aksi rebut senjata. Berpindah ke ASEAN, kini dia merasa senang karena sudah berubah menjadi siluman. Namun di sini Tutao malah bersedih sebab dirinya juga ikut berubah menjadi siluman karena ekor dia berpindah ke tubuh ASEAN. Setelah itu mereka pun bergegas pergi menyusul Xiaobai. Namun saat sampai, ASEAN sangat terkejut karena dia melihat kuil yang ada di depannya hancur karena terbakar. ASEAN yang melihat kota Yongzhou juga terbakar, dia segera pergi ke sana. Ternyata kehancuran beberapa tempat ini disebabkan oleh Xiaobao yang telah menjadi ular besar dan tak bisa mengendalikan kekuatannya. ASEAN yang mengetahui itu mencoba menyadarkan Xiaobai. Namun sayang, karena sangat besarnya kekuatan Xiaobai, maka dia lagi-lagi gagal. Xiaoxing kemudian mendatangi ASEAN. Dia mengatakan jika pasti lelaki ini hanya tertarik kepada kakaknya karena kecantikannya saja. Dan dia juga menambahi jika kakaknya pasti akan menghancurkan desa tempat ASEAN tinggal karena di desa itu sudah ada Gosi, musuh Xiaobai. Mendengar hal tersebut, ASEAN segera pulang ke desa untuk mengamankan para warganya. Sementara di markas, guru siluman ular kini berhasil terhasut oleh salah satu muridnya yang mengatakan jika Xiaobai telah mengkhianatinya. Nah, sang guru yang tidak terima dengan hal itu pun langsung memutuskan untuk menyerang desa serta membunuh semua orang yang ada di sana. Berpindah ke ASEAN, dia yang sudah sampai di desa Buse segera memperingati penduduk desa jika sebentar lagi akan terjadi penyerangan besar-besaran.
Dan tepat setelah itu, dia terikat oleh sihirnya Gosi. Namun saat Xiaobai sampai sana, Gosi melepaskan ikatan itu. Dan dengan cepat ASEAN segera lari mendatangi Xiaobai. ASEAN terus mencoba untuk menyadarkan Xiaobai. Namun Xiaobai tetap saja tak mau menghiraukan ASEAN. ASEAN yang tak kunjung menyerah menaiki tebing dan terus menyadarkan Xiaobai lagi. Dan saat siluman ular putih itu akan sadar, tiba-tiba saja dia diserang oleh Gosi. Ternyata alasan Gosi melepaskan ikatan ASEAN tadi adalah karena dia akan mendirikan perangkap formasi siluman. Perangkap ini memiliki fungsi untuk mengambil energi yang dimiliki siluman sampai habis bahkan mengalami kematian. Melihat kakaknya kesakitan, Xiaoxing menyuruh Gosi untuk menyedot energinya. Gosi pun segera melakukannya dan ternyata nih yang Xiaoxing keluarkan adalah seluruh energi jahatnya. Gosi dengan cepat mengeluarkan energi tersebut, namun seketika dia tertusuk oleh senjata yang dimiliki oleh Xiaobai. Ternyata yang mengendalikan senjata itu adalah gurunya Xiaobai. Kemudian terjadilah pertempuran antara guru siluman dan spiritual. Xiaobai yang tak mau melihat hal tersebut dengan cepat menjatuhkan perangkap formasi siluman yang dibawa Gosi. Kemudian dia langsung membantu gurunya dengan Xiaobai yang berusaha membunuh Gosi. Lalu terjadilah pertempuran yang besar antara dua siluman ular dan Gosi. Melihat Gosi akan ditolong oleh ASEAN, maka Xiaoxing segera menusukkan senjatanya ke Gosi. Dengan tersebut Gosi pun kalah. Namun di sini guru siluman berkhianat. Dia yang telah dibantu sekuat tenaga oleh Xiaobai dan Xiaoxing sekarang malah menyuruh pasukannya untuk membunuh semua yang ada di desa. Melihat hal tersebut, ASEAN segera membantu para warga untuk menyelamatkan diri dengan menutup gerbang dan mulai melawan para siluman. Melihat adiknya diperlakukan seperti itu, Xiaobai marah. Dia segera menyerang gurunya sendiri. Di sini terkuak jika guru siluman berencana untuk menjadi penguasa dunia dengan dia yang menyedot semua kekuatan yang dimiliki oleh para pengikutnya. Dia pun berubah menjadi ular berwarna hitam yang besar dan terjadilah pertempuran yang sengit antara guru yang jahat dan muridnya itu. Namun sayang sekali, energi Xiaobai habis tersedot sebab dia kalah. Dan ASEAN yang melihat kejadian itu pun lari dan membangkitkan perangkap siluman milik Gosi serta menolong Xiaobai. Dibantu Gosi yang sadar kembali, maka mereka pun berhasil mengaktifkan perangkap yang Gosi miliki. Seketika tempat tersebut menjadi beku dan menyedot semua energi yang ada di sana. Sementara Tutau dibantu nenek yang pernah menolong Xiaobai mulai menyadarkan penduduk desa agar mau menyelamatkan ASEAN dengan menutup gerbang desa. Sementara di sisi lain ASEAN sedang berusaha untuk menguatkan Xiaobai. Satu persatu arwah yang ada di dalam perangkap mulai menghilang. Tak berselang lama ASEAN yang telah membeku juga menghilang. Dan dengan sangat berat hati akhirnya Xiaobai pun harus merelakan ASEAN pergi. Begitulah kurang lebih cerita yang dialami Xiaobai 500 tahun yang lalu. Dia yang telah selesai mengingat kenangan di masa lalunya, kemudian berniat untuk mencari ASEAN kembali yang kemungkinan telah bereinkarnasi. Lalu pergilah Xiaobai dan adiknya ke sebuah kota. Di sana Xiaobai dengan sengaja menjatuhkan tusuk kondenya dan benar saja, reinkarnasi ASEAN-lah yang mengambilkan kembali tusuk konde tersebut. Dan dengan begitu film pun berakhir. Itulah cerita dari Westsnack yang rilis tahun 2019. Selain bikin kita bucin, cinta juga kadang bikin kita buta ya lor. Contohnya aja ASEAN nih, kalau udah cinta mah sama siluman pun sikat. Yaudah lor, semoga terhibur. Saya Mbak Yeni dan tim mengucapkan matur nuwun, bye and see you.